nanya, pada saat ini kan anak-anak sedang orang tua sedang mendaftarkan anak ke sekolah. Informasi yang beredar di masyarakat itu untuk syarat masuk ke sekolah itu ada yang bilang 15 harus di atas 15 tahun, untuk SD harus minimal 7 tahun. Sebenarnya ada nggak sih Bang aturan yang mengatur untuk masuk sekolah di SD, baik tingkat SD, SMP maupun SMA? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, ya, sebetulnya ini menjadi isu yang berkembang bahwa batas usia itu minimal 15 tahun. Yang kita dengar ya, ada juga yang 7 tahun, 8 tahun, macam-macam lah ya. Nah, dalam hal ini sebetulnya sudah ada aturan terkait masalah ini. Saya bacakan ya supaya tidak salah ya, karena ini juga nanti akan menjadi acuan masyarakat supaya masyarakat juga paham. Jadi di sini ada Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB tahun 2020 ya. Di sini sudah diatur bahwa ketentuan penerimaan siswa baik di tingkat SD, SMP, SMA itu sudah ada aturan mengenai usianya ya. Jadi kita bahas terkait masalah sekolah dasar. Dalam aturan Permendikbud nomor 44 tahun 2019, jadi ada batas usia ya. Minimal itu paling rendah itu 6 tahun. Dan paling tinggi itu 12 tahun, terhitung 1 Juli. Jadi kalau usianya di bawah 12 tahun, bisa untuk mendaftarkan ke SD. Ya. Dan paling rendah itu 6 tahun. Jadi kalau sudah 6 tahun terhitung 1 Juli, maka dia bisa mendaftarkan untuk sekolah di dasar ya. Adapun di sini terkait masalah SMP ya. Ini SMP ini juga lagi rame nih, beredar di masyarakat bahwa usia maksimal minimal 15 tahun. Jadi yang lebih tua yang diterima-terima, yang usianya belum 15 nggak diterima. Padahal di dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 juga sudah diatur ya, persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 ya, kelas 1 SMP itu berusia paling tinggi, ya ingat ya, paling tinggi itu 15 tahun. Bukan minimal ya Pak? Bukan minimal. Berarti kalau kurang dari 15 tahun, dia bisa diterima di SMP. Ya. Kembali, itu paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli. 1 Juli tahun berjalan. Ya. Berarti kalau sekarang anak tersebut belum 15 ya, sampai 1 Juli itu masih bisa. Kecuali dalam 1 Juli dia masuk ke usia 16, nggak bisa, karena di sini paling tinggi itu 15 tahun, ya, itu. Jadi kalau kurang dari 15 itu bisa. Selanjutnya terkait masalah SMA dan SMK, di sini juga sama, bahwa usia yang paling tua dulu yang harus diterima, karena yang muda-muda nggak, karena kriterianya. Padahal di dalam Permendikbud juga disebutkan bahwa persyaratan calon peserta didik untuk SMK atau SMA berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli ya. Jadi kalau kurang dari 21 tahun berarti boleh. Contoh, usia SMP dia lulus 15 tahun atau 14 tahun atau 12 tahun, ya boleh. Atau ada juga mungkin yang 11 tahun. Dalam aturannya kan di sini paling tinggi. Ya kan? Jadi bukan paling rendah. Itu. Ini masyarakat juga harus paham berkaitan dengan Permendikbud ini sehingga tidak salah dalam penerimaan informasi ya. Jadi juga di sini masyarakat juga bisa membuka terkait masalah Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB 2020. Di sini jelas aturannya ya terkait masalah ketentuan penerimaan siswa didik dari mulai TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Jadi ada batas maksimal, ada batas minimal, gitu ya.
Jadi supaya tidak salah nih masyarakat. Dan juga guru-guru juga dalam hal ini kepala-kepala sekolah juga harus memberikan informasi yang jelas supaya dapat dipahami oleh para orang tua atau wali murid ya. Jangan juga orang tua yang tidak tahu, pihak sekolah juga tidak memberitahukan, sehingga informasi ini akan menjadi informasi yang salah ya. Jadi sekali lagi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membuka di Google ya, di Google atau dicek di kementerian terkait masalah Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB 2020 supaya tidak salah informasi ya. Ada kok aturannya ya. Sengaja saya buka aturan tersebut supaya kita bisa paham, bisa tahu ya. Mungkin itu cukup ya. Menanyakan dokumen apa saja yang harus saya persiapkan dan syarat berkaitan dengan usia ketika anak saya daftar sekolah SMP. Dari syarat usia yang telah ditulis di atas ya berkaitan dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB 2020 bahwa itu harus dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa ya, atau pejabat setempat yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. Itu persyaratannya untuk membuktikan bahwa usia anak kita ini maksimalnya di angka 15 tahun ya. Adapun pendaftaran jalur pendaftaran PPDB itu bisa melalui pendaftarannya dilaksanakan jalurnya sebagai zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau orang tua wali dan atau prestasi. Jadi itu ya. Dan di sini juga di dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 ada catatan terkait masalah penerima aturan tersebut. Jadi catatannya, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, penyelenggara pendidikan layanan khusus dan berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB. Jadi bisa dia melebihi usia. Contoh SMP maksimal 15 tahun. Karena ini ada khusus, jadi dia bisa 16 atau 17 tahun. Jadi bisa di atas itu. Untuk calon peserta didik menyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari syarat usia dan ijazah atau dokumen lainnya. Jadi catatan untuk SMP seperti itu, ya. Jadi ada khusus juga yang di luar sana, mungkin daerah terpencil atau apa, ada aturan khusus. Jadi dia boleh usianya melebihi dari aturan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 ini, ya. Jadi kalau mengacu kepada Permendikbud nomor 44 ini, jadi usia SD, kembali ya, saya jelaskan, SD ini maksimal dengan 12 tahun atau paling rendah 6 tahun, ya, gitu ya. Terus untuk SMP berusia maksimal paling tinggi 15 tahun, ya, 15 tahun itu per 1 Juli. Untuk SMK dan SMA-nya itu paling tinggi 21 tahun. Ini mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat buat Bapak dan Ibu, ya, untuk bisa segera mendaftarkan anaknya. Jadi jangan khawatir lagi. Jadi nanti kalau ada pihak sekolah yang mengatakan bahwa usia anak Bapak ketika SMP ini usianya 12 tahun, 13 tahun, Pak, nggak bisa karena di sini maksimal 15 tahun. Nggak bisa. Kita buka aturan. Permendikbud nomor 44 tahun 2019 itu sudah mengatur tentang PPDB. Ya, seperti itu ya penjelasannya. Baik, terima kasih.